Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Setiawati, NIM 185100065. Mahasiswa Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains IKIP Siliwangi Bandung. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Tidak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dalam kesempatan kali ini, peneliti akan memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dengan judul pengembangan bahan ajar materi trigonometri dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Scratch terhadap kemampuan penalaran matematis siswa SMK. Selama penyusunan skripsi ini, peneliti dibimbing oleh para dosen hebat. Yang pertama ada dosen pembimbing 1 yaitu Bapak Dr. Wahyu Hidayat MPD dan dosen pembimbing 2 yaitu Bapak Martin Bernard MPD. Topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama ada latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, yang keempat metode penelitian, yang kelima hasil dan pembahasan, serta yang terakhir kesimpulan. Kita masuk kepada poin yang pertama yaitu latar belakang. Keraf menyatakan bahwa penalaran adalah proses berpikir yang berusaha menghubungkan fakta-fakta yang diketahui menuju kepada suatu kesimpulan. Faktanya, kemampuan penalaran matematis siswa Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini didasarkan pada penelitian hasil belajar pada level internasional yang diselenggarakan oleh Trends in International Mathematics and Science Study. Rendahnya kemampuan penalaran ini juga terjadi pada saat pembelajaran materi trigonometri di kelas, khususnya kelas 10. Sebagian besar siswa kesulitan dalam menerapkan rumus perbandingan trigonometri pada soal-soal yang memerlukan penalaran, utamanya pada soal-soal yang berbentuk soal cerita. Sebagaimana pendapat Abidin, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam menyelesaikan soal trigonometri adalah kesalahan fakta, kesalahan keterampilan, kesalahan konsep, dan kesalahan prinsip. Menurut Mudofir juga ada beberapa prinsip dalam bahan ajar yang dikemukakan, yaitu membangkitkan minat membaca, menulis, dan dirancang untuk siswa, menjelaskan tujuan pengajaran, disusun dalam model pembelajaran yang fleksibel, terstruktur, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih, mengakomodasi kesulitan siswa, memberi rangkuman, gaya penulisan komunikatif, dan semi formal, kepadatan berdasarkan kebutuhan siswa. Pembelajaran akan lebih baik jika pembelajaran tersebut memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technology atau ICT. Scratch dirancang untuk eksplorasi dan eksperimen, sehingga mendukung banyak gaya belajar yang berbeda. Selain itu, Scratch juga bisa membangkitkan minat anak-anak dan remaja pada logika dan matematika. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Pada penelitian ini terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana proses pengembangan bahan ajar materi trigonometri dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Scratch pada siswa SMK kelas 10. Yang kedua, bagaimana kelayakan bahan ajar materi trigonometri yang dikembangkan dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Scratch. Yang ketiga, bagaimana efektivitas bahan ajar trigonometri dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Scratch jika dilihat dari peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa SMK kelas 10. Yang keempat, kendala-kendala apa saja yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar materi trigonometri dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Scratch pada siswa SMK kelas 10. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Yang pertama, proses pengembangan bahan ajar materi trigonometri dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Scratch pada siswa SMK kelas 10. Yang kedua, kelayakan bahan ajar materi trigonometri yang dikembangkan dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Scratch. Yang ketiga, ada efektivitas bahan ajar materi trigonometri dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Scratch dilihat dari peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa SMK kelas 10. Yang keempat, kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar materi trigonometri dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Scratch pada siswa SMK kelas 10. Selanjutnya, ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Research and Development Work and Goal. Subjek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 10 dan kelas 11 jurusan MPLB di SMK Nurul Hidayah Pasundan.
Instrumen penelitian ini yaitu ada instrumen tes dan instrumen non-tes. Uji coba instrumen dilakukan pada kelas 11, yaitu meliputi validitas, reliabilitas, daya pembeda, indeks kesukaran, serta efektivitas dilakukan pada saat uji produk di kelas 10. Selanjutnya, kita masuk kepada poin hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu proses pengembangan bahan ajar. Nah, pada proses pengembangan bahan ajar ini terdapat 10 tahapan mengikuti metode penelitian Research and Development Work and Goal. Yang pertama ada studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini dilakukan di SMK Nurul Hidayah Pasundan dengan melakukan observasi dan wawancara. Selanjutnya pada tahapan yang kedua yaitu rancangan bahan ajar. Peneliti melakukan rancangan produk dan mengembangkan flowchart. Selanjutnya pada tahapan yang ketiga yaitu forum group discussion dan validasi. Di sini peneliti melakukan validasi kepada 1 orang dosen pembimbing, 2 guru matematika, dan 1 guru IT di SMK Nurul Hidayah Pasundan. Selanjutnya, peneliti menghasilkan draft produk bahan ajar yang telah divalidasi oleh validator pada tahap sebelumnya. Tahapan selanjutnya yaitu peneliti melakukan uji coba terbatas di kelas 11 jurusan MPLB di SMK Nurul Hidayah Pasundan. Lalu, setelah semua proses pada uji terbatas selesai, peneliti mengkonsultasikan hasil data perolehan dari uji terbatas kepada dosen pembimbing. Peneliti menerima masukan dari dosen pembimbing lalu melakukan revisi. Selanjutnya, tahapan uji coba luas. Uji coba luas ini dilakukan kepada kelas 10 jurusan MPLB. Pada saat uji coba luas ini, bahan ajar diuji cobakan selama 3 pertemuan. Selanjutnya, setelah semua proses pada uji coba luas selesai dilakukan, peneliti mengkonsultasikan hasil data perolehan dari uji coba luas ini kepada dosen pembimbing. Lalu peneliti menerima masukan dari dosen pembimbing dan melakukan revisi. Selanjutnya, bahan ajar tersebut divalidasi sehingga menghasilkan final product. Setelah bahan ajar tersebut menjadi produk akhir yang dikembangkan oleh peneliti, maka selanjutnya peneliti melakukan uji produk pada siswa kelas 10 MPLB. Selanjutnya, kita masuk ke poin kelayakan bahan ajar. Terdapat 3 aspek yang dinilai. Pada aspek materi, memperoleh skor 73 dengan persentase 91% dan termasuk ke dalam kriteria sangat layak. Pada aspek tampilan bahan ajar, memperoleh skor 135 dengan persentase 96% dan termasuk ke dalam kriteria sangat layak. Dan yang terakhir, pada aspek kebahasaan, memperoleh skor 76 dengan persentase 95% dan termasuk dalam kriteria sangat layak. Sehingga diperoleh skor secara keseluruhan sebanyak 284 dengan persentase 95% dan termasuk dalam kriteria sangat layak. Selanjutnya, efektivitas bahan ajar. Keefektivitasan bahan ajar dapat dilihat dari hasil tes akhir siswa pada uji produk dilakukan. Jumlah soal yang diujikan yaitu ada 5 soal dengan jumlah skor 2135 dan mendapatkan nilai rata-rata 76,25 dengan persentase 76% termasuk ke dalam kategori efektif. Selanjutnya, kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar. Didapati beberapa kendala yang ditemui oleh peneliti. Di antaranya yang pertama yaitu kesulitan peneliti pada saat pemilihan materi yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah. Lalu kendala selanjutnya yaitu penentuan bahan ajar yang tepat dan cocok untuk siswa terhadap kemampuan penalaran matematis siswa SMK. Selanjutnya, kendala yang ditemui peneliti yaitu kesulitan peneliti dalam menuangkan ide pada bahan ajar yang akan dikembangkan. Selanjutnya, kita sampai di poin kesimpulan. Proses pengembangan bahan ajar terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahap studi pendahuluan, tahap uji coba terbatas, tahap uji coba luas, dan tahap uji produk. Semua tahapan proses pengembangan bahan ajar ini dilaksanakan di SMK Nurul Hidayah Pasundan. Selanjutnya, kelayakan bahan ajar materi trigonometri yang dikembangkan berdasarkan hasil uji validasi dan uji kelayakan dari aspek kelayakan materi, aspek tampilan bahan ajar, dan aspek kebahasaan, semua termasuk ke dalam kriteria sangat valid dan sangat layak, sehingga bahan ajar yang dikembangkan sudah valid dan sudah layak untuk digunakan. Selanjutnya, efektivitas bahan ajar materi trigonometri dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Scratch terhadap kemampuan penalaran matematis siswa SMK berdasarkan hasil instrumen akhir kepada 28 orang siswa kelas 10, jumlah skor keseluruhan siswa memperoleh
2135 dengan nilai rata-rata 76,25 dengan persentase 76% sudah termasuk ke dalam kategori efektif. Yang selanjutnya, kendala-kendala yang ditemui pada saat pengembangan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan saintifik berbantuan Scratch terhadap kemampuan penalaran matematis siswa SMK, diantaranya kesulitan peneliti pada saat pemilihan materi yang sesuai dengan kurikulum yang digunakan di sekolah, lalu penentuan bahan ajar yang tepat dan cocok untuk siswa terhadap kemampuan penalaran matematis, dan kesulitan peneliti dalam menemukan ide pada bahan ajar yang dikembangkan. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.